Halo semuanya, hari ini aku mau ngebahas yang nomor 9, masih dari UN SMA tahun 2018. Soalnya di sini ada seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 500.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah 600.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani. Oke, yang ditanyain itu soalnya ya, sebenarnya nggak usah dibacain juga, kalian bisa baca sendiri. Di sini pertama aku mau misalkan dulu ya. Misalkan, karena di sini ada 2 variabel gitu ya, ada 2 macam, yaitu jagung dan padi. Pertama, aku mau misalkan padi itu sebagai X dan jagung itu sebagai Y. Ini boleh aja sih, terserah kalian. Misalnya padi mau sebagai P, jagung sebagai J, ataupun sebagai apa. Cuma kayak seringnya itu X dan Y gitu. Jadi aku pakai X dan Y aja. Ini kan soalnya itu soal cerita gitu. Pertama, kita harus merubah dulu soal cerita ini ke persamaan matematika. Biar lebih mudah dikerjainnya gitu ya. Di sini kalimat pertama ada seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Berarti kan hektaran tanaman padi ditambah berapa hektar jagung itu kurang dari 8 hektar gitu kan. Jadi berapa luas eh, tanaman padi, terus berapa luas ditambah dengan berapa luas tanaman jagung, itu kurang dari sama dengan 8 hektar. Kenapa kurang dari sama dengan? Kenapa enggak lebih dari? Gini, petani kan punya lahannya itu cuma 8 hektar kan? Apakah petani punya lebih dari 8 hektar? Misalnya 9 hektar? Enggak. Tapi petani punya kurang dari 8 hektar. Petani punya 7 hektar kan? Punya 6 hektar dan seterusnya. Maka dari itu harus pakai kurang dari sama dengan. Oke, lalu, nah ini persamaan yang pertama lah ya. Lalu persamaan yang kedua, dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi. Berarti kan 3X gitu kan, kan padi X. Lalu sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Berarti 4Y ya. 4Y. Kita belum tahu nih tambah atau kurangnya. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Berarti hasil panen itu dijumlahkan. Hasil panen padi ditambah hasil panen jagung, petaninya itu pengen tidak kurang dari 30 ton, berarti lebih dari sama dengan 30. Kenapa lebih dari? Karena tidak kurang, nggak mau kurang dari 30 ton. Kalau lebih mau kan, sama dengan 30 juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya jangan kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 500.000, biaya menanam 1 hektar jagung adalah 600, berapa biaya minimum? Oke, berarti nanti di akhir kita harus tahu berapa biaya minimumnya itu menggunakan fungsi X dan Y ini. Dengan tanaman padi adalah 500.000, berarti 500.000 dikali X ditambah 600.000 dikali Y gitu. Kita nanti harus tahu X dan Y-nya berapa. Ini persamaan yang kedua ya, ini persamaan yang ketiga. Oke, sekarang kita udah punya 3 persamaan. Kita sekarang harus bikin grafik sebenarnya, harus bikin kurva pertidaksamaan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu titik-titiknya di mana, titik-titik dari persamaan 1 dan 2. Oke, dari persamaan satu gitu ya. Aku ini kasih garis aja ya, biar buat 2 persamaan. Persamaan satu, kan X tambah Y sama dengan 8. Aku disama dengankan dulu aja, X tambah Y sama dengan 8. Ini 8 nih jadi 0 ya. Untuk mencari titik potong sumbu Y, tipot sumbu Y itu X sama dengan 0. X disama dengankan dengan 0. Kita masukkan ke sini. X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 8 kan. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 8. Maka titik yang pertama itu adalah X-nya 0, Y-nya 8. Lalu yang kedua, titik potong sumbu X. Kalau dicari titik potong sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0. Kita masukkan juga ke persamaan ini. Kalau Y-nya 0 berarti X sama dengan 8. Nah, titik yang kedua adalah X-nya 8, Y-nya 0.
Dari persamaan 1 kayak gitu. Lalu dari persamaan 2, kita cari juga dari persamaan 2. Ini persamaannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 30. Kita disamadengankan dulu. Lalu tipot sumbu y. Sumbu y itu x juga sama dengan 0, berarti kan 3 dikali x, x-nya 0, berarti ini 0, berarti 4y sama dengan 30. Nah, y berarti 30 per 4. Karena ini nggak bisa dibagi, aku tulis 30 per 4 aja. Berarti di sini ada titik, x-nya 0, y-nya 30 per 4. Lalu yang kedua, tipot sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0. Kita masukkan juga ke persamaan ini, berarti 3x sama dengan 30 kan ya. Berarti x sama dengan 30 per 3 sama dengan 10. X-nya 10. Maka titik yang kedua adalah 10,0. Oke, sekarang kita udah punya titik-titiknya. Kita sekarang udah bisa buat kurvanya. Di sini kita buat kurva, sorry jelek ya, garisnya. Gak apa-apa lah ya kalau jelek. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Sumbu X kita punya berapa titik? Ada titik apa aja? Yaitu kan titik yang di 8 dan titik 0, 8, 0, dan 10. Berarti 8 di sini kira-kira, lalu 10 di sini. Lalu yang kedua, sumbu Y itu ada 8, 30 per 4, dan 0. 8, berarti kira-kira di sini. 30 per 4 itu berapa ya? 7,5 kalau nggak salah ya. Bentar. 30 bagi 4, ya 7,5 berarti di bawah 8 lah ya. 30 per 4. Sekarang kita tulis titik-titiknya. Pertama yang ini ya, 0,8 berarti x-nya 0, y-nya 8, x-nya 0, y-nya 8 berarti di titik sini kayak gitu. Yang bawah 8,0 berarti x-nya 8, y-nya 0 berartinya di sini gitu. Lalu yang kedua, titik yang kedua adalah 0,30 per 4, x-nya 0, y-nya 30 per 4. Sebentar, sebelum itu aku kasih garis dulu yang ini ya biar gak pusing nanti. Nah, kayak gitu. Lalu 0,30 per 4, x-nya 0, y-nya 30 per 4 di sini. Lalu yang kedua, x-nya 10, y-nya 0 di sini. Berarti kayak gini ya gambarnya ya, kurang lebih ya. Nah, buat nyari garis, sorry, daerah yang diarsir gitu ya, daerah buat penyelesaiannya, kita bisa balik lagi ke persamaan ini. Titik yang pertama, ini kan yang 8 sama 8, 8,0 sama 0,8 merupakan dari buah dari persamaan ini kan, persamaan 1. X plus Y kurang dari sama dengan 8. Karena kurang dari, kalau kurang dari itu arsirnya berarti ke bawah, berarti ke sini ya, bawah garis, gitu. Lalu yang kedua, 3x plus 4y kurang lebih dari sama dengan 30. Ini garis yang kedua ini adalah buah dari sini. 3x plus 4y lebih dari sama dengan 30. Berarti arsirnya ke atas. Sebenarnya ini kayak gini ya, ini arsir ke bawah banget gitu ya dari sini tuh. Lalu ini arsir ke atas. Nah, yang dilewati oleh kedua garis itu ya, yang dilewati diarsir oleh kedua garis itu kan yang daerah kecil di sini kan, di atas sini. Sorry, aku hapus aja yang lainnya. Gitu. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Tapi sebenarnya bisa banget diarsir ke bawah banget gitu ya, tapi yang merupakan gabungan dari keduanya adalah daerah yang di atas itu. Oke. Sekarang setelah ini kita harus cari titik potong di sininya itu berapa. Nah, di sini titik potong yang di sini itu berapa. Oke, bukan titik potong ya, apa ya? Titik temu dua garis gitu ya. Titik potong kedua garis. Ini kan merupakan berasal dari x tambah y sama dengan 8 atau ya lebih kurang dari 8 dan 3x plus 4y sama dengan 30 lah ya, kita sama dengankan lagi. Nah, kita harus nyari x-nya berapa, y-nya berapa dari sini, itu adalah titik potongnya. Oke, kita cari x-nya dulu aja, y-nya dulu, sorry, berarti ini dikali 3, yang ini dikali 1, kita pakai eliminasi, berarti 3x tambah 3y sama dengan 24, lalu yang ini 3x tambah 4y sama dengan 30. Oke, kita kurangi, berarti ini coret 3y min 4y min y
sama dengan 24 min 30 min 6. Y-nya sama dengan 6 kan ya. Lalu kita masukkan ke persamaan yang satu aja biar cepat. X plus Y sama dengan 8, X plus Y-nya adalah 6, sama dengan 8, berarti X sama dengan 8 min 6, X-nya itu 2. Berarti titik di sini adalah 2,6, X-nya 2, Y-nya 6. Udah tahu titik-titik ini, sekarang kita baru masukkan ke persamaan fungsi yang ini, yang buat tahu biaya minimumnya. Kita tulis dulu fungsinya fx, y, sama dengan 500.000 x ditambah 600.000 y. Ini kan persamaan awalnya ya. Nah, sekarang kita masukkan ke titik-titiknya. Pertama aku masukin dulu ke titik antara dua garis itu, berarti F 2,6. Kita substitusikan 500.000 dikali 2 ditambah 600.000 dikali dengan 6. Nah, ini hasilnya berapa? 500.000 kali 2, 1 juta, 600.000 dikali 6, 1.200.000. Sorry, 600.000 kali 6, 3.600.000. Berarti 3.600.000 tambah 1 juta, 4.600.000. Lalu kita masukkan ke titik potong titik yang kedua, yaitu kita masukkan ke 0 sama 30/4 deh ya. Berarti 500.000, kali 0 ditambah 600.000 kali 30/4. Hasilnya adalah 4.500.000. Nah, berarti sejauh ini yang menang ya, lebih kecil. Lalu kita masukkan ke 0,8. 500.000 kali 0 tambah 600.000 kali 8. Hasilnya 6 kali 8, 4.800.000. Tuh kan lebih gede. Berarti hasilnya adalah yang ini. Isinya adalah yang 4.500.000, yaitu yang D. Kayak gitu. Jadi dicari dari titik-titik yang di atas itu yang paling kecil berapa? Kenapa dicari yang paling kecil? Karena yang ditanyanya itu biaya minimum. Berarti yang paling kecil. Kalau yang ditanyainya biaya maksimum, berarti carinya yang terbesar gitu. Dari titik-titik ini semua, yang paling kecil adalah 4.500.000. Berarti hasilnya adalah 4.500.000. Kayak gitu. Makasih banyak udah menonton. Semoga bisa membantu.